يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazadu imanan ma'a imanihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak serta saudara sekalian jamaah Masjid Cut Nyak Dien yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu ini senantiasa kita maksimalkan semata dalam rangka untuk beribadah pada Allah. Itu dengan berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan, ketakwaan kita pada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemenangan, termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Hadirin jamaah kajian pada maghrib Masjid Cut Nyak Dien yang dimuliakan oleh Allah, saat ini umat Islam tengah menghadapi tantangan dakwah yang berat, tantangan dakwah yang complicated atau keras. Ditambah lagi saat ini generasi muda Islam atau pemuda Islam, baik dari pelajarnya, mahasiswanya dan terusnya, nampaknya agak mulai kurang bersahabat dengan masjid. Bahkan kalau kami teliti, kami survei di Malang kota ini, yang namanya remaja masjid sudah mulai hampir pudar. Ya, kemana anak-anak kita? Kemana para pemuda kita, remaja kita ini? Ternyata Malang ini sudah dikepung oleh kafe-kafe, betul nggak Bapak? Ya, oleh diskotik dan sebagainya. Anak-anak kita lebih suka ke kafe-kafe, ke gerdu-gerdu atau ke PlayStation daripada ke masjid. Terbukti malam hari ini misalnya, pemudanya, remajanya, mahasiswanya bisa kita hitung. Ini tugas kita semua. Dan masjid ini fa insyaallah merupakan solusi problema umat Islam. Ya. Fa insyaallah kajian kita pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang optimalisasi dan revitalisasi masjid sebagai kekuatan umat Islam untuk menghadapi tantangan dakwah ini. Dan saya yakin dan optimis kalau masjid dan jamaah ini dikelola secara maksimal dengan profesional, ya, akan menjadi kekuatan yang signifikan. Di dalam
mukadimah tadi saya sebutkan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah." Yang artinya hanyalah yang makmurkan masjid-masjid Allah ini siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat atau membayar zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau kita bicara masjid ini, sesungguhnya masjid itu merupakan miniatur negara Islam atau miniatur sebuah negara. Maka syarat orang yang mengelola masjid ini, atau bisa dikatakan pemimpin yang ideal ini, kalau bisa mampu mengelola masjid ini dengan maksimal, dengan macam baik, maka akan mampu mengelola sebuah negara. Dan syaratnya ada 5 tadi, yaitu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari kemudian atau hari kiamat, mengerjakan sholat, membayar zakat, dan mereka tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan pada kita, yang mematikan kita, yang menciptakan alam semesta yang indah, yang teratur dengan planet-planet yang besar tanpa ada benturan, dan Allah menciptakan langit yang tinggi tamat tiang, dan kita berada dalam genggamannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian maghrib di Masjid Junyadin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Rasulullah SAW ketika berada di dalam kehidupan di Mekah Al-Mukarramah, ya, ketika dakwah berjalan, mulai baik dakwah secara syariah, dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah dengan terang-terangan menghadapi tantangan yang hebat. Akhirnya Rasul diintimidasi, diteror, diancam, ya kan? Bahkan ada upaya sistemik dan masif, dan Rasul akan dibunuh, bahkan rumahnya sudah dikepung, dan Rasul malamnya Sayyidina Ali sudah diperintahkan untuk menempati kamar tidurnya. Kalau dalam bahasa sekarang ini, setiap orang muslim yang menyampaikan risalah Islam, menyampaikan kebenaran ini, pasti menghadapi tantangan dakwah, apalagi dakwah yang bernilai tauhid, menyampaikan risalah Islam yang kafah dan totalitas, pasti akan menghadapi tantangan dakwah yang sangat hebat. Kalau dalam bahasa sekarang itu, mengalami persekusi, kriminalisasi, ya, dengan dikejar-kejar, dibunuh dan seterusnya. Ternyata ini diabadikan oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, dengan junduh-junduhnya, dengan tentara-tentara Allahnya, ketika menyampaikan risalah Islam ini pasti menghadapi tantangan dakwah. Ternyata itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini sungguh luar biasa, ya, yang artinya Allah firman, "Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wallahu khairul makirin." Yang artinya, dan ingatlah, kata dalam firman Allah ini, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy pada saat itu memikirkan daya upaya terhadapmu Muhammad atau terhadap umat Islam ke depan ini, untuk apa mereka memikirkan? Ternyata watak orang kafir, musuh Islam ini senantiasa ada dalam benak pemikirannya adalah menangkapmu. Jadi ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya, ya. Jadi orang yang senantiasa menyampaikan risalah Islam ini pasti akan menghadapi tantangan dakwah yang hebat. Termasuk orang kafir ini adalah yang ada adalah benak pikirannya adalah bagaimana mereka berusaha untuk menangkapmu, kemudian memanjarakanmu atau membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka merencanakan tipu daya, dan Allah sebaik pembalas tipu daya. Itulah sunatuhnya. Sunatuh seorang dai dan dai, seorang mujahid dakwah pasti menghadapi itu, dan ujung-ujungnya adalah al-maut. Lantas apa yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian akad, jamaah kajian malam pada malam hari yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita bicara tentang masjid dan kekuatan jamaah, termasuk di dalamnya ada pemuda dan mahasiswa dan sebagainya, ternyata ini juga dipertegas oleh firman Allah yang luar biasa bicara tentang masjid dan hamba Allah. Rasul bersabda,
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudimu wa yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu wa fihi rajulun qalbu ma'kun bil masajid. Insyaallah di sini sangat familiar insyaallah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi bersabda, ada 7 golongan nanti di pada mangsa, di yaumul kiamat, di hari akhir nanti, di mana pada saat itu tiada perlindungan, tiada naungan, tiada pertolongan dari Allah, dalam suasana mencekam, suasana panas yang tidak bisa kita bayangkan di hari akhir nanti, dalam kondisi telanjang bulat, maaf, baik lakinya maupun perempuannya dalam kondisi bulat. Kemudian digambarkan dalam sebuah riwayat, pada saat itu orang tua tidak mengenal anak, anak tidak mengenal orang tua, suami tidak mengenal istri, istri tidak mengenal suami, semua sibuk dengan amalnya masing-masing, nafsi-nafsi istilahnya. Kenapa? Menghadapi mahkamah ilahiyah, akan diminta pertanggungjawabannya dalam suasana mencekam, menakutkan. Pada saat itu tiada perlindungan, tiada naungan sama sekali, kecuali 7 golongan yang dapat naungan dari Allah. Salah satunya sesuai dengan tema pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini adalah pemuda, seorang sabab, seorang hamba Allah yang mencintai masjid. Untuk apa? Dalam rangka zikrullah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hatinya terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Yang ada dalam benak pikirannya, mindsetnya itu masjid, masjid, ibadah, ibadah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini orang yang seperti ini, fa insyaallah nanti di yaumul qiyamah akan diperlindungan oleh Allah, diperlindungan oleh Allah, di mana para tidak nong sama sekali. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita pada malam hari ini, keluarga kita termasuk orang-orang ahli masjid, ahli ibadah, ahli zikir kepada Allah, ahli takut kepada Allah. Apalagi saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, sekarang ini diuji oleh Allah dunia ini dengan virus apa Bu? Pak, virus corona ya. Sibuk manusia. Ya, ketakutan semua dengan berbagai macam cara. Mereka berikhtiar macam cara. Sementara mereka lupa ada virus yang berbahaya, tidak hanya virus corona, tapi virus al-wahan. Mau al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini bagian daripada penyakit umat Islam, sehingga umat Islam termarginalkan. Salah satunya diantaranya mereka ya terjangkit penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu, menghadapi fenomena akhir zaman ini, kita tidak boleh takut berlebihan. Kita wajar saja, ya. Yang penting bagaimana kita berikhtiar kesehatan kita jaga kebersihannya. Seorang muslim pasti menjaga kesehatannya. Kenapa? Tiap hari kita berwudu, betul nggak Bapak ya? Mandi, berwudu, pakai sabun macam-macam. Itu insya Allah akan terhindar dari itu. Dan apalagi kita punya Allah, ya kan? Datang ke masjid, kita berdoa. Oleh karena masjid taklim seperti ini harus disemarakkan, jangan sampai sepi. Iya. Saatnya umat Islam harus kembali ke masjid. Kita ajak anak-anak kita ajak istri kita ajak saudara kita untuk kembali ke masjid. Itulah yang akan mengamankan baik dari segi rohani maupun jasmani. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu, bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka optimalisasi dan revitalisasi masjid dan jamaah sebagai kekuatan umat Islam untuk menghadapi tantangan dakwah? Yang pertama adalah masjid ini harus kita jadikan sebagai pusat tarbiyah. Apa itu? Pusat pendidikan, pusat pengkaderan, pusat pencerahan, pusat pengembelingan umat Islam lintas generasi, ya, mulai dari anak-anak PAUD sampai orang tua. Maka masjid ini harus menyiapkan menu yang menarik, apa yang disukai oleh jamaah di sekitar masjid Cut Nyak Din ini misalnya. Maka di situ dibutuhkan kecerdasan takmir, kekompakan takmir untuk menyediakan menu yang menarik sehingga umat di warga sini senang ke masjid, bukan senang ke kafe, bukan senang ke PlayStation anak-anak kita. Tapi bagaimana masjid menjadi sesuatu yang menyenangkan, jadi magnet untuk anak-anak kita, terutama anak kita. Kalau bapak-bapak yang usianya 50 tahun ke atas, saya kira nggak perlu dibahas ya. Ya, saya kira wajib ke masjid ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, penuh dengan fitnah. Kita bagaimana
mengajak anak-anak kita, para pemuda, para mahasiswa dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana masjid harus ada gerakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, termasuk pada malam hari ini, kajian-kajian, masjid taklim, diskusi dan sebagainya, sharing dan sebagainya. Maka masjid ini harus kita jadikan sebagai pusat pendidikan untuk menuju peradaban umat Islam. Dan peradaban umat Islam itu akan bisa muncul kalau sumber daya manusia akan mengalami peningkatan sumber dayanya atau potensi sumber daya manusianya. Dan ini difirmankan oleh Allah. Artinya Allah sangat memberi apresiasi pada orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berderajat. Maka caranya adalah orang beriman dan berilmu itu harus ngaji. Jadi ngaji itu sangat penting, ya. Insya Allah tidak ada kata terlambat. Bukankah mencari ilmu itu ada kewajiban bagi seorang muslim? Tidak mengenal usia, tidak mengenal bentuk laki dan perempuan. Wajib seorang muslim, berarti muslimah termasuk di dalamnya, wajib mencari ilmu. Maka masjid harus menyiapkan ilmu-ilmu, kajian-kajian dan sebagainya. Dan ini difirmankan oleh Allah, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berderajat. Maka syaratnya harus suka ngaji bareng, taklim seperti ini. Bukankah ayat yang pertama kali turun, ya, bukan bicara tentang fikih, bukan bicara tentang ibadah, bukan bicara tentang akidah, tapi bicara tentang peradaban. Dimulai dengan Iqra, yaitu surat Al-Alaq. Mulai dari ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Artinya betapa pentingnya Islam sangat perhatian terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan diawali dari Iqra, membaca. Baik membaca secara tekstual maupun membaca secara kontekstual. Membaca baik secara kauliyah maupun secara kauniyah. Dan ini perintah Allah. Dan sayangnya umat Islam generasi muda saat ini lebih banyak menonton daripada membaca, ya kan? Maka gerakan kembali membaca kita gaungkan kembali. Kemudian yang berikutnya, di antara optimalisasi masjid sebagai kekuatan umat Islam adalah yang tidak kita lupakan adalah masjid tetap harus sebagai menjadi pusat ibadah umat Islam. Nah, kalau kita bicara fundamental ibadah dalam Islam, tentu adalah sholat berjamaah. Inilah kekuatan umat Islam yang hampir terlupakan, ini sholat berjamaah. Karena saat kita sholat berjamaah sesungguhnya itu ada unsur satu rohim antar umat Islam, ada konsolidasi umat Islam. Jadi habis sholat itu usahakan kita nggak boleh pelencing, kalau dalam bahasa orang Bangil ya, salam langsung baru pulang. Zikir. Setelah zikir kemudian saling sapa di antara jamaah. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyahnya melalui apa? Melalui ta'aruf di antara kita. Saling kenal mengenal di antara jamaah ini. Kemudian tafahum, saling memahami di antara kita ini. Tahu karakter masing-masing. Oh, si fulan ini karakternya ini dan sebagainya. Kita paham. Tidak hanya kita kenal nama alamatnya, tapi bagaimana kita memahami secara psikologisnya, secara karakternya kita lebih dekat. Kemudian ta'awun, saling kerjasama di antara jamaah. Kemudian ada takaful, saling kita merasa senasib, kita merasa sepenanggungan di jamaah Masjid Cunyadin ini, sehingga ikatan emisornya kuat, ikatan jamaahnya kuat. Ini yang menyebabkan masjid bisa maju. Kalau ikatannya kuat, jamaahnya, kekompakannya, maka masjid ini akan berkemajuan begitu. Terus kalau kita bicara fundamental masjid sebagai pusat ibadah, tadi saya katakan adalah sholat berjamaah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah. Terutama adalah sholat isya dan sholat subuh. Dan sholat isya dan sholat subuh itu adalah menentukan kadar keimanan seseorang. Jadi kalau kita ingin lihat kadar anak-anak kita, para pemuda kita, para mahasiswa, maka lihatlah sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya beres, insya Allah lainnya beres. Tapi kalau ukuran subuhnya nggak beres, biasanya lainnya akan mengikuti. Dan ini disabdakan Rasulullah SAW betapa pentingnya kita sholat berjamaah, terutama adalah sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah bersabda, Inna athqala salatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fima la tauma walau khabwan.
Yang artinya ada 7 golongan nanti di yaumul kiamah. Ya. Artinya sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagi orang-orang munafik. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya. Sekiranya mereka itu mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, terutama sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah SAW, kalau subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang ke langgar, datang ke masjid, walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya betapa besarnya fadilah sholat subuh, betapa keistimewaannya, keutamaannya, fadilahnya luar biasa sholat subuh berjamaah itu. Bahkan kalau kita baca lagi tentang fadilah dan keutamaan sholat subuh itu banyak. Misalnya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, ya, ciri orang beriman atau orang soleh itu cirinya adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Terutama bapak-bapak, terutama mas-mas, terutama para pemuda, para pelajar. Ya, kita akan mendapat predikat orang yang soleh yang benar itu adalah sholat subuh di masjid. Kalau sholat subuhnya di rumah bukan orang soleh tapi orang solihah. Artinya tidak pantas seorang laki-laki itu sholat subuh di rumah. Kecuali ada udzur syar'i, ya, misalnya sakit, apa. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, harus ke masjid. Bahkan dalam sebuah sejarah disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan ketika Ummi Maktum, ya, orang yang sahabat yang buta itu minta keringanan pada Rasulullah agar mereka tidak sholat subuhnya nggak di masjid karena nggak ada yang nuntun. Terus Rasulullah memberi keringanan. Terus ketika Ummi Maktum itu berjalan mau pulang, ya, dipanggil, apakah kamu dengar azan? Dengar ya Rasulullah, wajib ke masjid. Bayangkan, ya, dalam suasana gelap masjid di Medina atau di Mekah, orang buta itu tetap diwajibkan sholat subuh jamaah. Artinya betapa besarnya sholat subuh itu keutamaan. Salah satu diantaranya adalah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dihindari dari jilatan api neraka. Ya, berarti apa? Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi jaminan sholat subuh itu pasti dijamin oleh masuk surga. Dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan diberi mahkota oleh Allah nanti. Wajahnya putih, wajahnya berseri, bersinar-sinar wajahnya. Dan orang yang subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah keamanannya, dunia dan akhirat, kesehatannya dan sebagainya, rohaninya, kesehatan dijaga oleh Allah, ya. Karena sholat subuh itu kan paginya kan sehat udaranya kan, ya. Dan yang luar biasa adalah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk, Pak. Saya yakin tidak ada umat Rasulullah SAW yang mampu sholat semalam suntuk mulai dari isya sampai subuh, Pak. Sholat terus. Kita kadang-kadang sholat tarawih, Bapak ya, Ibu ya, hanya anggaplah 11 rakaat. Kadang-kadang kita ngantuk, angop, senden, ya. Mungkin karena kebanyakan berbukanya, ya, sampai nggak kuat, ya. Dan pahala sholat subuh itu luar biasa. Yaitu orang akan diberi pahala seperti sholat semalam suntuk. Apalagi habis subuhan, kajian, kemudian kita nggak pulang, terus kita sholat surut, ya, pahalanya seperti umroh dan haji, ya. Ini kan luar biasa fadilahnya ini. Dan bahkan sholat 2 rakaat sebelum fajar adalah Allah akan memberikan dunia dan seisinya. Jadi sesungguhnya orang itu kaya, Pak. Untuk menuju keberkahan kekayaan itu diawali dengan sholat subuh atau sholat 2 rakaat sebelumnya, itu Allah akan memberikan jaminan, memberikan dunia dan seisinya. Kurang apa, ya kan? Kalau dalam bahasa Jawa, ya kan? Ya. Dan banyak sekali fadilah-fadilah sholat subuh atau berjamaah di masjid ini. Kemudian yang berikutnya, di antara optimalisasi masjid dan jamaah menjadi kekuatan umat Islam untuk menghadapi tanah dakwah ini yang penting juga, yaitu masjid ini harus kita jadikan sebagai wadah, tempat untuk apa? Untuk mempersatukan umat Islam. Masjid harus menjadi pengokoh ukhuwah Islamiyah.
Masjid harus menjadi tempat untuk mempersatukan, mempersaudarakan, dan membangun ukhuwah Islamiyah yang sejati. Bukan ukhuwah Islamiyah yang abal-abal ya. Karena ukhuwah Islamiyah itu akan terwujud manakala landasannya adalah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman para soleh. Maka masjid itu harus menjadi tempat wadah untuk mempersatukan umat Islam lintas organisasi, lintas madhab, lintas harokah Islamiyah, lintas muasasah atau lintas ormas, lintas hizbiyah golongan. Yang penting yang masuk ke masjid ini, sering saya sampaikan dalam beberapa kajian-kajian, adalah kaum al-sunnah wal jamaah. Yang penting masuk masjid ini adalah kaum sunni, bukan kaum syiah laknatu alaih. Karena syiah itu bukan bagian dari Islam. Karena apa? Akidahnya berbeda dengan kita. Nanti kita kaji lebih dalam mahwa syiah dan sebagainya, atau aliran-aliran sesat di dalam tubuh Islam itu siapa saja, itu kajian tersendiri. Tapi intinya adalah mari masjid ini kita jadikan sebagai pusat untuk mempersatukan umat Islam. Yang penting yang bisa masuk ke sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun kita memahami di antara kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu masih ada perbedaan, dan perbedaannya sesungguhnya kecil dan lebih banyak persamaannya. Tapi kelemahan kita lebih banyak mempersoalkan perbedaan daripada persamaannya, sehingga ada gesekan gitu loh. Yang namanya khilafiyah sampai yaumul qiyamah pasti ada. Ya, yang saya maksud dengan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah itu ada Muhammadiyah, ada Nahdien, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Jamaah Tabligh, ya, ada Gerakan Islam Transnasional, ya. Yang penting bukan Syiahnya, lainnya itu masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita memahami ada perbedaan, tapi itu wajar. Masing-masing punya hujah, punya dalil, punya alasan yang syar'i, dan itu dibenarkan. Nggak mungkin kita bisa memaksakan. Karena apa? Masing-masing punya prinsip masing-masing. Nggak apa-apa. Yang penting kita bangun tasamu, yaitu apa? Toleransi sesama umat Islam. Ya, jangan sampai umat Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah itu diadu domba oleh pihak ketiga sekarang ini. Ya, sekarang ini musuh-musuh umat Islam. Apa itu kaum liberalisme, sekulerisme, apalagi Syiaisme, dan bahkan sekarang ini nasakum baru muncul, nasionalis, agama, komunis radikal. Ini bukan hoax, fakta ini. Mereka bersatu, mengatakan umat Islam, agama Islam tidak bersatu. Mereka tidak menyukai umat Islam bersatu, mau muncul kebangkitan. Itu bagi mereka berbahaya. Maka bagaimana umat Islam ini diobok-obok? Akhirnya muncullah statement yang saat ini sempat heboh, ya. Musuh Pancasila adalah apa? Agama. Coba, padahal mereka ini ketua BPIP. Pancasila Islam itu sudah selesai, nggak usah diperuncing, sudah selesai. Yang merumuskan Pancasila adalah para ulama, para tokoh-tokoh kita, baik Dekan Muhammadiyah, Dekan NU, semua ada Karl Muzakar, ada Hasyim Asy'ari, tokoh nasionalis, semua rembuk. Sekarang dia mulai dimukuk lagi ini. Sudah selesai Pancasila dan Islam, gak usah dibahas lagi. Umat Islam jangan diajari tentang Pancasila. Jangan mengaku Pancasilais, ya. Harga mati NKRI. Siapa yang korupsi? Betul nggak Bapak? Ya, bukan orang-orang yang maaf, orang yang Islamnya militan, bukan itu. Tapi kita tahu sendiri, ya, siapa yang korupsi ini, yang menghabiskan uang negara. Kasus misalnya apa itu? Jiwasraya, ya, apalagi Asabri, macam-macam, ya, tenggelam sekarang. Jika isu tentang Pancasila adalah musuh terbesar, Pancasila adalah agama, rame ya, akhirnya hilang ini. Itulah negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, Indonesia Raya. Jadi umat Islam dibingungkan dengan akhirnya apa? Kita nggak bekerja, yang muncul ada kegaduhan demi kegaduhan, polemik demi polemik. Ini yang terjadi saat ini. Maka umat Islam harus cerdas menyikapi itu, harus cerdas sampai kita mau diadu domba, ya. Maka masjid ini harus membangun ukhuwah Islamiyah. Bukankah kita sama kaum muslimin ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang itu adalah bersaudara. Maka yang kita bangun adalah
ruhamu bainahum, saling kasih sayang kita sama umat Islam ini, ya. NU Muhammadiyah ini harus bersatu, harus satu rohim, ya. Kiai dan ustadznya itu satu rohim, kerjasama. Apa yang kita lakukan untuk memberikan kontribusi pada bangsa, pada umat, jangan diadu domba, gitu, ya kan? Ini muncul pihak ketiga untuk mengadu domba saat ini. Maka innamal mu'minuna ikhwah, ini bagaimana kita mewujudkan ini? Ternyata kenapa ukhuwah Islamiyah tidak terwujud? Ternyata di dalam tubuh umat Islam saat ini masih ada terjangkit penyakit yang disebut dengan ta'asub hizbiyah, yaitu fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik muasasah, fanatik ormas, fanatik hizbiyah dan sebagainya. Ini masih ada. Bukan berarti kita nggak boleh berorganisasi, nggak boleh berpartai, nggak boleh berperserikatan. Boleh, itu memang sunnahnya. Karena naluri manusia itu nggak bisa hidup sendiri, harus bermasyarakat. Itu boleh. Ayatnya jelas, wal takum minkum ummatui yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Dan adalah ada di antara sekumpulan umat untuk apa? Untuk beramar ma'ruf munkar. Berarti kita perlu beramar ma'ruf munkar dalam kehidupan sosial. Gak bisa kita hidup sendiri, ya. Jadi penyakit sekarang ini yang muncul di umat Islam adalah ta'asub hizbiyah, fanatik kelompok, apalagi ditambah dengan anania hizbiyah. Egoisme kelompoknya muncul, mengatakan kelompokku yang paling benar, kelompok yang paling yuna, yang masuk surga, ya. Seakan surga sudah dikapling, ya, surga miliknya sendiri. Orang yang nggak cocok dengan fahamnya maka tauhid, ya, mengkafirkan, menyalahkan dan sebagainya. Ini muncul saat ini. Dan ini dulu ada bibit-bibit radikalisme pemikiran seperti ini yang dimotori oleh kelompok takfiri, yaitu kelompok yang mudah menyesatkan, mengkafirkan sama umat Islam. Sesama Ahlussunnah Jamaah mudah dikafirkan. Pada dulu tugas Wali Songo itu mengislamkan, mengislamkan orang dari tidak Islam jadi Islam. Sekarang ini mudah mengkafirkan umat Islam. Ini muncul. Siapa itu takfiri? Itu kelompok Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan para sahabat, termasuk keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali pada saat itu, dan dialah yang bunuh para sahabat, yang bunuh para sahabat dan membunuh Sayyidina Ali. Itu ada kelompok Khawarij. Siapa itu? Ya kelompok takfiri. Di dalamnya ada kaum Yahudi laknatullah alaihi, di dalamnya ada kaum Syiah laknatullah alaihi. Jadi di dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu Islam itu seperti itu, sejarahnya itu. Ada penyusup, ya, ada penyusup ingin merusak barisan kaum muslimin, baik kaum Syiah, kaum Murji'ah, Khawarij dan sebagainya. Itu ada aliran yang menyimpang dari Islam, aliran sesat yang dalam Islam. Ya, oleh karena itu harus kita bangun sesama kaum muslimin, sama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman sempurna salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Ini kita bangun kembali sekarang ini. Sekarang ini ukhuwah Islamiyah sudah mulai terkoyak-koyak. Maka harus ada penguatan ukhuwah Islamiyah. Dengan apa? Dengan ruhamah, saling kasih sayang, bukan asidah, bukan saling keras, bukan saling mencaci maki, bukan saling menyalahkan, saling suudon sama Ahlussunnah Jamaah. Ini harus kita hindari, ya. Sehingga yang muncul firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah wahai umat Islam. Artinya berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, yaitu al-Islam. Dan jangan kamu bercerai-berai. Ayat ini masih di langit, harus kita bumikan ayat ini. Membangun ukhuwah Islamiyah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para soleh. Dan itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Yaitu seseorang atau kelompok apapun namanya, gerakan dakwah pun namanya, kalau manhaj kehidupannya adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para soleh. Maka itulah saudara kita yang ikuti pemahaman ulama-ulama salaf, ulama-ulama khair, bukan ulama-ulama su. Ya, kita harus merujuk ke sana. Sanatnya ke sana. Kita ngaji harus bersanat, ya. Ada landasannya, siapa yang kita ikuti dan sebagainya. Dan kita sekali lagi tidak boleh fanatik terhadap
kelompok-kelompok apapun namanya. Karena kelompok-kelompok apapun nama itu adalah wasilah, bukan goya, bukan tujuan. Sekarang terbalik. Ya, Harokah Islamiyah, Ormas atau apapun namanya, Hizbiyah, golongan itu sekarang menjadi hoya, bukan menjadi wasilah. Ini yang menyebabkan timbul fanatik yang berlebihan, dan ini disindir oleh Allah. Kullu hizbim bima ladai farihun. Tiap-tiap kelompok, tiap-tiap golongan, tiap-tiap muasasah, hizbiyah dan sebagainya merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini enggak boleh. Kita harus proporsional. Ya, apapun namanya kelompok dan sebagainya itu bukan agama, hanya sarana. Ya, kita harus fanatik dan harga mati itu pada Islam, pada Islamnya. Ya, harga mati Islam itu harga mati, dan fanatik pada Islam itu adalah sebuah keharusan. Dan ini ternyata kalau kita kaji lebih dalam tentang bab ukhuwah Islam yang tidak terwujud itu karena doktrinnya itu salah kaprah sekarang ini, atau gagal paham. Seharusnya adalah Islam qobla jamaah. Fahamkan dulu masyarakat umat Islam ini, kadernya, anggotanya, objek dakwanya dengan ma'rifatul Islam. Islam yang benar. Islam menurut Allah, Islam menurut Rasulullah, menurut para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai Islam menurut ulama-ulama khair. Ya, bukan Islam yang direduksi maknanya sehingga Islam bukan mengglobal, Islam bukan rahmat alamin, tapi Islam dengan embel-embel lainnya. Memperkecil makna Islam yang seharusnya Islam sifatnya adalah rahmatan alamin, yang mendunia, mengglobal, ditarik dengan Islam dengan embel-embel lainnya, apakah itu jaringan Islam liberal dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak boleh, dan ini juga salah satu penyebab umat Islam tidak bisa bersatu karena doktrinnya adalah bukan Islam qobla jamaah, walakin al-an jamaah qobla Islam. Ini yang terjadi saat ini. Jadi para kiainya, para ustadznya, para murabbinya, para nakibnya itu memberikan pemahaman bukan Islamnya dulu, tetapi harokahnya dulu, hizbiyahnya dulu, golongannya, muasasanya dulu, jamaahnya dulu, bukan Islamnya. Akhirnya apa? Fanatik yang muncul ini. Dan ini yang berbahaya. Sehingga apa? Sehingga kita belum melaksanakan sabda Rasulullah SAW sebagaimana di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, laisa minna man da'a ila asobiyah, walaysa minna man qatala al-sabiyah, walaysa minna man mata al-sabiyah. Yang artinya bukan golonganku. Siapa itu ya Rasulullah? Itu orang-orang yang menyuruh, orang-orang yang mengajak, orang yang berdakwah untuk kembali kepada asabiyah, kembali pada kesukuan, kembali pada golongan, dan bukan golonganku orang-orang yang berjuang untuk asabiyah, dan bukan golonganku orang yang mati karena asabiyah. Jadi jihad kita, dakwah kita itu harus karena Allah. Bukan karena golongan, bukan karena kesukaannya, tapi dikembalikan kepada Allah yang landasannya Islam yang benar, yaitu landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, mari masjid ini kita jadikan sebagai markas dakwah. Untuk apa? Menghimpun kekuatan potensi umat Islam. Terus kita bikin peta dakwah. Karena saat ini, detik ini, Malang ini belum memiliki peta dakwah, baik dari Muhammadiyah, dari NU dan sebagainya, dari organisasi lainnya. Kita belum kumpul. Seharusnya kongres umat Islam kemarin ya, itu harus membahas tentang bagaimana membangun peta dakwah. Atau lebih kecil di Malang ini, di kota ini, pernah nggak kita memiliki peta dakwah? Kita masih kalah dengan orang Kristen. Orang Kristen dengan sekian gereja, dengan sekian pendeta, mereka manajemennya rapi, Bapak. Ya, tercatat, terukur berapa kadernya, berapa anggotanya, potensinya politik kayak apa, potensinya ekonominya kayak apa, berapa sarjananya, berapa doktornya, berapa profesornya, kekuatan ekonominya, kekuatan finansialnya, donaturnya berapa. Bahkan mereka memiliki nama-nama kita, masjid-masjid kita mereka punya. Mana masjid yang militan, mana yang masjid yang biasa, kiai ulama, mana yang kelas A, kelas B, mereka punya. Sak namai, sak alamati mereka punya. Sementara kita tidak punya data, betul nggak Bapak? Misal di sini ada berapa gereja, pendetanya siapa, namanya siapa, di mana rumahnya. Pernah nggak kita misal satu rohim, diskusi, dialog, ya, tentang keagamaan, ya, atau kita mengajak dakwah agar mereka masuk Islam dengan cara yang bagus, dengan cara yang apa ya, dengan pendidikan yang bagus misalnya. Sementara mereka door to door, ya kan, menyampaikan misi visi Kristennya atau misionarisnya, datang ke rumah door to door, betul nggak Bapak?
membawa kitab, membawa buku, membawa lembaran, sementara kita malu. Ya, mereka door to door dari rumah ke rumah. Karena umat Islam ini maaf, dianggap domba-domba tersesat kita ini. Menurut kitab mereka, sehingga mereka harus menyampaikan risalahnya, menyampaikan misionarisnya agar mereka masuk agamanya. Sementara kita tidak punya program itu. Kita kadang-kadang geger sama umat Islam, betul nggak? Ya, padahal masalah khilafiyah diperuncing dan sebagainya, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Maka apa yang terjadi ketika sebuah kebenaran al-haq ini, kalau tidak dimanage dengan baik, ya, tidak dikoordinir dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah fakta umat Islam. Umat Islam memiliki potensi masjid banyak ribuan, jamaah luar biasa, potensinya banyak. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik, akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah salah satu statement dari Sayyidina Ali. Sebuah kebenaran tidak dimanage dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Saya selesai ini Pak ya. Sudah masih banyak yang kita sampaikan. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita bersama, menjadi renungan kita bersama bahwa saat ini tantangan dakwah umat Islam semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat. Maka masjid ini harus menjadi benteng umat Islam untuk memberdayakan seluruh potensi umat Islam, sehingga tantangan dakwah berat apapun bisa kita hadapi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa khawatir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على